Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa di dalam kehidupan ini orang Kristen dapat mengalami penderitaan, dapat mengalami permasalahan, dapat mengalami kesengsaraan di dalam hidupnya. Sering saudara dan saya di dalam kehidupan barangkali juga bertanya, mengapa saya sebagai orang Kristen sudah berdoa, sudah rajin beribadah di gereja, sudah aktif pelayanan, sudah rajin memberikan persembahan, dan hal-hal baik yang lainnya. Tetapi mengapa orang Kristen sudah berusaha berbuat baik, tetapi masih mengalami permasalahan, mengalami penderitaan, dan mengalami kesengsaraan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, permasalahan, penderitaan, dan kesengsaraan terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, karena Adam dan Hawa yang diciptakan segambar serupa secitra Tuhan dan bahkan dibuat seperti Tuhan itu sendiri yang memiliki kehendak bebas, tetapi kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia justru digunakan untuk melawan Tuhan, untuk hidup tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Adam dan Hawa sudah berbahagia bersama Tuhan di Taman Eden. Tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan. Semuanya hanya indah semata. Tetapi oleh godaan setan tua, kemudian Adam dan Hawa dengan kehendak bebasnya melakukan pelanggaran atas perintah Tuhan. Itu yang pertama yang membuat manusia kemudian mendapat kutuk, harus mengalami hidup dalam permasalahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Yang kedua, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, maka sering hidupnya ada juga yang kemudian semakin tidak setia kepada Tuhan. Jadi ada manusia mengalami permasalahan, penderitaan, dan kesengsaraan karena akibat kesalahannya sendiri, karena dosa-dosanya sendiri, sehingga mengakibatkan dirinya, hidupnya mengalami permasalahan, mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Yang kedua. Yang ketiga, manusia menderita, mengalami permasalahan dan kesengsaraan karena sudah berbuat baik dan hidup dalam Tuhan. Jadi Tuhan sudah berfirman bahwa ketika manusia hidup dalam jalan Tuhan, ketika manusia sudah berusaha hidup dalam jalan Tuhan, sudah melakukan pengakuan dosa, pertobatan, penyesalan, dan kemudian hidup taat dan setia kepada Tuhan, justru kadang mengalami permasalahan, penderitaan, kesengsaraan di dalam hidupnya. Banyak murid-murid Kristus ketika sudah bersama Roh Kudus, kemudian penuh semangat, dan kemudian ketika hidup dalam Tuhan, hidup mengabarkan kesukacitaan, kasih dari surga, mengabarkan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Maha Kasih,
Sang Maha Cinta justru mengalami permasalahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Jadi saudara-saudaraku, berbahagialah bagi orang-orang Kristen yang mengalami permasalahan, penderitaan, kesengsaraan karena hidup benar, hidup baik, hidup taat dan setia kepada Tuhan. Yang keempat, orang Kristen dapat mengalami permasalahan, kesengsaraan, penderitaan justru karena izin dari Tuhan untuk memberikan pengalaman hidup yang semakin tegar, kuat, tahan uji, karena kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, ketekunan akan menimbulkan tahan uji memberikan pengharapan hidup yang akan lebih baik. Sebagai contoh, Abraham harus keluar dari tanah kelahirannya adalah demi kebaikan Abraham. Kemudian Yusuf harus dijual oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, menjadi budak, difitnah, dipenjara, dan kemudian Yusuf menjadi orang yang berhasil. Kemudian Musa harus menderita di padang belantara, padahal sebelumnya menjadi putra Fir'aun, tetapi akhirnya menjadi tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, ada 4 hal paling tidak manusia ketika hidup di dunia ini mengalami permasalahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi bagaimana kemudian manusia mensikapi atas segala permasalahan, penderitaan, dan kesengsaraan? Saudara-saudaraku, semua permasalahan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan seandainya permasalahan, penderitaan, dan kesengsaraan karena kesalahan maupun dosa-dosa manusia itu sendiri, tetapi Tuhan akan dapat menjadikan yang baik bagi manusia yang telah melakukan kesalahan, berbuat dosa, sehingga mengalami permasalahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Asal manusia tersebut sungguh-sungguh rendah hati, kemudian bertobat, melakukan pengakuan dosa, dan kemudian hidup taat dan setia kepada Tuhan, menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Contoh Daud, saudara-saudaraku. Daud pernah melakukan kesalahan dosa yang fatal, merancang pembunuhan Uria, dan kemudian tidak setia mengambil istri Uria. Jadi sudah fatal dosa-dosanya. Tetapi karena Daud penuh dengan penyesalan dan pengakuan dosa, bertobat, dan kemudian hidup kembali dalam ketaatan, maka Daud kemudian menjadi hamba Tuhan yang sungguh sangat dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud. Jadi saudara-saudaraku, jangan sampai ketika kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, dan kemudian kita hidup punya masalah, kita menderita, sengsara, bukan datang kepada Tuhan untuk bertobat, mengakui kesalahan dan dosa, justru mencari cara yang lain yang bukan dari Tuhan. Contoh Saul. Saul sebelumnya sudah diurapi Tuhan. Tetapi ketika punya masalah, punya penderitaan karena kesalahan dan dosa-dosanya, tidak datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan hidup kembali kepada Tuhan. Tapi justru mencari arwah-arwah, mencari ilah lain, berhala. Dan akhirnya Saul menderita. Dan bagaimana ketika kita sudah hidup baik, tetapi justru mengalami permasalahan, penderitaan, dan kesengsaraan? Kita justru wajib bersyukur, karena kita dapat merasakan atas penderitaan Tuhan.
Tuhan yang Maha Kuasa berkenan datang ke dunia menjadi manusia sejati karena kasih setianya kepada manusia, menjadi penebus dan juru selamat manusia, berkenan rela menderita, sengsara, bahkan kemudian wafat di kayu salib. Jadi ketika kita menderita karena kebenaran, karena Tuhan Yesus Kristus, selayaknya lah kita bermegah diri karena kita mendapat kesempatan dalam penderitaan. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita mengalami permasalahan, penderitaan dan kesengsaraan, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menyalahkan apapun dan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi tenang dan kemudian datang kepada Tuhan, mohon kekuatan kepada Tuhan. Kalau itu karena kesalahan dan dosa-dosa kita sendiri, maka kita wajib untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa, bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dan dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kesengsaraan, penderitaan, permasalahan karena kita hidup benar dalam Tuhan, maka wajiblah kita bermegah diri bahwa kita dapat ikut serta merasakan penderitaan Tuhan, karena upahnya besar di surga. Jadi saudara-saudaraku, tetap semangat, tetap teguh, tahan uji, dan tetap dalam Tuhan ketika kita mengalami permasalahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.